Shalom sahabat inspirasi. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu Yesus ditangkap dan diadili, Petrus sangat takut kalau dikenali sebagai salah seorang murid Yesus. Sehingga dia menyangkal ketika ada orang yang berkata bahwa dia adalah murid Yesus. Dalam waktu singkat, dia menyangkal sampai 3 kali. Petrus yang pemberani dan selalu tampil di depan, lari ketakutan hanya karena ada anak perempuan yang mengenali dia sebagai murid Yesus. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, terjadi perubahan pada Petrus. Dia berani menyatakan diri sebagai saksi Kristus dan berani menderita karena Injil. Demikian juga jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus. 1. Membaharui. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Seperti sebuah rumah yang lama direnovasi sehingga menjadi baru. Bentuk rumah tetap sama, tetapi yang tadinya kusam menjadi cerah dan sedap dipandang. Hidup lama kita dibaharui, yang sebelumnya suka bertengkar, fitnah, sombong, diubah menjadi ramah, lemah lembut, dan rendah hati. Dahulu melakukan perbuatan-perbuatan dosa, diubah menjadi taat dan lakukan kehendak Tuhan. 2. Memperlengkapi. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus akan memperlengkapi dengan karunia-karunia, hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, dan lain-lain. Setiap orang mendapat karunia khusus yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan karunia Roh Kudus, kita kuat menghadapi berbagai masalah yang datang silih berganti, bahkan yang datang bertubi-tubi. 3. Memampukan. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong artinya membantu orang yang butuh pertolongan. Penolong pasti lebih kuat dari yang ditolong. Orang akan tertolong bila patuh pada si penolong. Contoh, seorang yang tidak bisa berenang dan akan tenggelam, pada waktu datang pertolongan, dia harus taat pada si penolong. Kalau tidak, dia akan dibuat pingsan agar mudah ditarik ke tepi. Roh Kudus sang penolong adalah roh kebenaran. Kita yang lemah butuh pertolongannya. Syaratnya, kita taat dan lakukan kebenaran. Saudara-saudara, dalam mengarungi dunia yang penuh dengan berbagai masalah, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Ambillah keputusan untuk minta pada Roh Kudus setiap hari memenuhi hidup kita, sehingga kita kuat menghadapi masalah dan senantiasa menjadi saksinya yang memberkati banyak orang.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk Roh Kudus, Sang Penolong yang Tuhan utus untuk memenuhi hidup kami, sehingga kami dibaharui, diperlengkapi, dan dimampukan untuk menghadapi berbagai macam masalah kehidupan. Jadikan kami saksi Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.